liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba tabi'in, semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Terus 2 tahunnya teman-teman. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah usia sehat dan afiat. Semoga kesehatan lahir batin ini senantiasa mengantarkan kita untuk terus meningkatkan ketakwaan dengan cara meningkatkan amal ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, pada hari ini atau pada pagi hari ini untuk kajian kali ini kita mencoba untuk membicarakan atau membahas tentang mengenal hati, penyakit hati dan obat hati. Yang tentunya tidak aneh kalau ayat-ayatnya sering kita baca, sering kita dengar, namun kita diskusikan, kita bicarakan, kita pahami bersama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bahkan menjadi motivasi untuk terus kita berupaya membersihkan hati, sehingga dari hati yang bersih akan melahirkan perilaku dan kata-kata atau ucapan yang bersih pula, sehingga semakin kita bertambah usia, semakin berkurang jatah usia, semakin baik amal kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam itu ada istilah ilmu syariah, ilmu thariqah, ilmu ma'rifah atau hakikoh, dan ilmu ma'rifah. Atau seringkali kita dengar mungkin istilah itu di masyarakat, ada istilah syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Pada intinya adalah tujuannya, ujung ilmu itu adalah makrifat. Sebab para ulama ahli tauhid, ahli akidah itu seringkali mengucapkan atau mengatakan dan menulis dalam kitab-kitabnya, awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Yang pertama kali atau kewajiban yang pertama yang harus diketahui atau dilakukan oleh kaum muslimin adalah ma'rifatun ilahi bistiqoni, mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Jadi ujung-ujungnya tujuan kita adalah belajar ilmu-ilmu tentang keislaman, tujuannya adalah ma'rifatullah, ingin mengenal Allah. Mulai dari mengenal sifat-sifatnya, mengenal af'alnya, mengenal asma'nya atau nama-namanya, itu adalah dari sekian ilmu. Kita belajar ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu ujung-ujungnya atau tujuan pangkalnya adalah supaya mengenal Allah. Kita belajar tajwid supaya tidak salah membaca Quran, karena di dalam Quran adalah penuh dengan firman Allah atau isi pesan dan kesan Allah. Kemudian kita belajar ilmu hadis supaya tidak salah mengenal hadis, karena dari hadis itulah kita bisa mengenal tabyinul Quran, penjelasan-penjelasan Al-Quran. Begitu juga ilmu fikih untuk mengenal hukum-hukum syariah Islam atau hukum-hukum Islam, hukum sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi intinya ilmu pengetahuan atau pengenalan itu adalah yang mengantarkan kita untuk kenal kepada Allah, yang disebut dengan makrifat. Nah, dalam syariat itu seringkali kita kenal dengan ilmu fikih. Jadi syariah itu adalah bukan hanya sekedar membahas masalah ibadah,
tapi seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam atau hukum Islam itu dipelajari dengan ilmu fikih atau ilmu syariah, seperti fikih ibadah, fikih muamalah, fikih zakat atau fikih munakahah, fikih mawaris dan seterusnya. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan syariat itu kalau diibaratkan dalam diri kita itu seperti alat atau anggota badan, itu syariat. Seperti tangan, mulut, kaki, dan telinga, mata, itu syariat. Kemudian apa yang disebut dengan torikoh, torik itu jalan. Jadi anggota badan kita ini ada manfaat, tapi jika tidak dimanfaatkan, tidak menghasilkan sesuatu. Maka dengan tangan, kalau tangan yang sudah diberikan oleh Allah ini kita pakai untuk menolong, membantu, memberi, menerima, itu ada manfaatnya tangan ini. Tapi kalau tangan ini hanya diam saja, kaki diam saja, mulut diam saja, mata dan telinga diam saja, tidak difungsikan sebagaimana semestinya, itu tidak jadi ibadah. Maka thoriqoh adalah perjalanan manusia untuk menuju atau mengenal Allah. Jadi kalau syariah mengenal hukum-hukum Allah, dengan tangan kita bisa mengenal apa yang dipegang, dengan kaki kita bisa mengenal apa yang diinjak dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi ma'rifah atau hakikah. Kalau hakikah itu atau hakikoh, hakikat itu dari kata hak, artinya kebenaran. Jadi dengan alat yang diberikan Allah, kemudian kita melakukan aktivitas atau perjalanan, maka akan benar-benar merasakan, akan benar-benar bisa membedakan, akan benar-benar merasa menikmati. Nah, dari situlah maka akan timbul makrifat, akan timbul mengenal siapa yang memberi rasa ini, siapa yang memberi rasa sakit, rasa nyaman, rasa sehat, rasa tenang. Itu kita akan mengenal Allah. Maka ada ungkapan ahli tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa orang yang sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, itu sebagai pengantar saja, pendahuluan saja. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu diberikan oleh Allah fasilitas itu, diberikan oleh Allah modal itu, modal syariat, modal thoriqat, modal ma'rifat, modal hakikat. Untuk apa? Semuanya itu jadikan alat untuk ma'rifat kepada Allah, termasuk hati. Setiap manusia diberi hati oleh Allah. Bahkan dalam syariat, niat itu di mana adanya niat? Di hati atau di lisan? Di hati. Karena setiap manusia punya hati. Yang tunanetra punya hati, yang tunarungu punya hati, yang tidak bisa berjalan punya hati, yang tidak bisa bergerak punya hati. Makanya niat oleh syariat Islam diposisikan di hati. Kalau niat di lisan, bagaimana orang yang tidak bisa tunawicara? Berarti dia tidak bisa sholat karena tidak bisa niat. Nah, maka niat ditempatkan di dalam hati. Sehingga Rasulullah SAW menyimpulkan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat walikulli imri'in manawa. Artinya segala sesuatu tergantung niat, apa yang dihasilkan itu apa yang diniatkan. Nah, maka penting kita untuk mengenal hati. Karena dari hati itulah kita akan bisa makrifat kepada Allah. Syariat tanpa hati tidak bisa kenal. Thoriqat tanpa hati tidak bisa sampai. Begitupun hakikat tanpa hati tidak bisa kita rasakan. Itu hati. Maka ada yang istilah senang hati, sakit hati. Senang hati itu lebih senang daripada senang mata. Ya. Kalau senang telinga, senang tangan, senang kaki, senang hati itu lebih dari itu semua. Begitupun sakit hati. Sakit hati itu lebih sakit daripada sakit ya, sakit gigi, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan. Apalagi sakit-sakitan. Ya, sakit hati itu lebih sakit. Nah, makanya kita berbahagia kalau masih diberi hati oleh Allah, dan hati itu harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Itu modal yang paling besar, hati. Bahkan hati itu kalau dalam ibarat kendaraan, itu seperti pesawat, lebih cepat dibanding dengan kereta api, dibanding dengan mobil, motor, apalagi sepeda. Jadi pesawat. Bahkan apa yang lebih hebat dari pesawat? Ada, itu hati.
Seperti kita melihat dengan mata kepala atau mata zahir, itu hanya sebatas memandang dan akan terhalang oleh benda. Tapi kalau yang melihatnya mata hati, bisa menembus lautan, bisa menembus langit, bisa menembus apapun. Kalau dibukakan oleh Allah mata hatinya. Nah, sehingga dari mata hati inilah kita akan mengenal Allah. Nah, di sini sedikit saja kita kenali hati, dan untuk lebih jelasnya itu ada sebuah kitab namanya Tanwirul Qulub, penerang hati, atau ada lagi kitab yang namanya Sirrul Asrar, rahasia di dalam rahasia-rahasia. Ada lagi karya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi banyak kitab-kitab yang menjelaskan, karya-karya ulama besar yang menjelaskan tentang hati. Ini hanya beberapa bagian ayat saja, kita kenali hati kita sendiri. Mudah-mudahan dengan mengenal hati, kita akan mengenal telinga kita, mengenal mata kita, mengenal tangan, kaki, dan seterusnya yang ada dalam diri kita. Yang pertama di sini pengertian dulu. Apa itu hati? Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa hati itu adalah tempat bergantungnya kemunafikan, sebagaimana bergantungnya keimanan. Jadi dua sisi yang berbeda itu bermuara di hati, munafik dan iman. Itu beda tipis. Istilah abdi mah lamun disundakeun ari munafik mah alus luar, goreng jero. Eta munafik. Nah, kalau fasik luarna goreng, jerona alus, eta fasik. Kalau iman luarnya alus, jerona ge alus. Lamun kafir luarna goreng, jerona goreng. Itu istilah Sunda. Jadi kalau luarnya bagus, dalamnya bagus, mukmin. Luarnya jelek, dalamnya jelek, kafir. Luarnya bagus, dalamnya jelek, munafik. Luarnya jelek, dalamnya bagus, fasik. Yang dimaksud dengan bagus dan jelek adalah antara iman, antara keyakinan dan perbuatan. Ya. Contoh, di sini hati itu kata Ibnu Katsir tempat. Jadi hati itu tempat, sebuah tempat yang diciptakan oleh Allah. Hanya sifatnya gaib, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Itu hati. Tempat bergantungnya kemunafikan, sebagaimana bergantungnya keimanan. Hati adalah rahasia dari rahasia yang tidak diketahui hakikatnya, atau kebenarannya berada di posisi mana hati itu. Hanya kalau kita kan sering mengistilahkan hati itu di mana tempatnya? Di dada, atau di sebelah kiri, sebelah kanan, di atas, di bawah, di mana hati itu? Ngan biasanya nyari hati itu sok di sebelah kiri, nyari hati. Padahal bukan di sini. Hati itu kalau diistilahkan kolbu itu di bawah. Maaf, di bawah susu kiri, 2 jari. Di situ kolbu. Jadi ada 7 titik dalam diri kita ini. Yang pertama akhfa. Akhfa itu yang sering kali kita istilahkan dengan sudur. Itu akhfa. Di situ tempat ainul yakin, hakul yakin, ilmu yakin itu di situ. Makanya akhfa itu ada lagi yang menyebutnya dengan istilah fuad. Yang baik-baik saja di situ. Merasa senang, merasa gembira, merasa sehat, merasa tenang, itu di situ tempatnya. Akhfa. Kemudian naik lagi ke sini. Ini namanya nafsi. Kita sering menyebutnya otak. Ini nafsi. Kemudian di atas nafsi, yang di atas kepala kita itu namanya kolab. Bahasa Inggris nama embun-embunan. Kolab. Jadi akhfa, nafsi, kolab. Makanya ketika kita membaca la ilaha illallah, 3 titik itu harus ditarik. La. Sampai sini. Sampai kolab. Ilaha di sini ada 2 titik, yaitu titik kofi dan titik titik kofi dan titik khofi. Ya. Jadi artinya di sini tempat lambung yang ilahi, titik kofi dan titik ilahi. Yang sering dipertuhankan oleh manusia yang tidak berilmu dan beriman itu ini, mementingkan ini. Cek Sunda nama mentingkeun eusi peujit.
Ya, sampai berani meninggalkan sholat, meninggalkan keluarga, meninggalkan teman, meninggalkan persahabatan dan sebagainya. Demi apa? Ngabelaan iya, iya. Makanya ini yang sering diperilahkan. Makanya la dinafikan, ditiadakan, ilaha, Tuhan selain Allah, illallahnya ke sebelah kiri. Makanya di sini ada kolbi di sini, ada titik kolbi di sini. Nah itu pelajaran Thariqah itu. Nanti mungkin yang sudah belajar akan mengenal titik-titik, namanya itu disebutnya latifah, latifatus sirri. Jadi titik-titik rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita yang harus diisi dengan kalimah-kalimah thayyibah, terutama kalimah la ilaha illallah. Makanya kalau yang zikirnya itu suka ke atas, ke kanan, ke bawah, memang harusnya begitu. La ilaha illallah. Itu untuk mengisi titik-titik itu. Baik, kita lanjutkan. Maka di sini kata ulama tafsir yaitu Ibnu Katsir menjelaskan hati adalah rahasia dari rahasia yang tidak diketahui hakikatnya, yang tersembunyi di dalamnya kecuali oleh Allah. Yang selanjutnya, Imam As-Sahudi mengatakan hati merupakan tuan. Tuan itu adalah sayyid atau maula, pimpinan ya. Hati merupakan tuan dari kepala, dari seluruh anggota badan manusia. Pikiran bagi hati adalah bagaikan daun telinga bagi pendengaran. Jadi ada hati, ada pikiran, itu beda. Jadi hati itu pangkalnya. Makanya kata Rasulullah SAW, jika baik hatinya, maka akan baik seluruh anggota badan. Hati itu diistilahkan dengan segumpal daging atau segumpal daging, itu hiya al-qalbu, itu adalah hati. Jadi tempat, kalau Ibnu Katsir menyatakannya tempat, disitulah tempat bermuaranya rahasia-rahasia. Disitulah bermuaranya seluruh anggota badan, diinstruksikan, dikomandoi atau diatur oleh hati. Maka jika hatinya kotor, akan mengomando anggota lain, anggota badannya untuk berbuat kotor. Tapi kalau hatinya bersih, maka anggota badan yang lain pun akan diperintahkan untuk melakukan yang bersih-bersih dan akan dilarang jika berbuat yang kotor-kotor oleh hati. Sebab pimpinan inti, direktur lah hati itu. Ya kalau kepala, kemudian isi kepala, anggota yang ada di kepala itu seperti mata, telinga, mulut, itu hanya anggotanya, bawahannya. Nah, pikiran bagi hati itu ada pikiran adalah bagikan daun telinga bagi pendengaran. Jadi yang mendengar daun telinganya atau telinganya? Yang disebut telinga itu mana? Kan tidak tahu kita, telinga itu yang mana. Kalau ini bukan telinga, ini daun telinga. Mata itu yang mana? Yang bisa melihat itu mana? Apakah kelopaknya yang bisa melihat, atau bundarannya, atau bawahnya, atau luarnya? Kita nggak tahu. Mata itu ya ini mata, tapi penglihatan itu tidak bisa dilihat. Jadi ada mata, ada penglihatan, ada daun telinga, ada telinga. Telinga itu ya ini daun telinga, tapi pendengarannya nggak bisa dilihat. Hidung, ini batang hidung atau hidung, penciumannya kita nggak bisa melihat. Nah ini adalah kita belajar untuk mengenal diri. Nah maka di sini kata Imam As-Sahudi bahwa hati merupakan tuan dari kepala dan kepala, tuan dan kepala atau pimpinan dari seluruh anggota badan manusia. Pikiran bagi hati adalah bagaikan daun telinga bagi pendengaran. Jadi pendengarannya tidak bisa dilihat, yang bisa dilihat adalah daun telinganya atau telinganya. Baik, hati dalam ayat Al-Quran sekurang-kurangnya, sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hati. Tapi ini sengaja saya kutip ayat yang isinya berbeda, membedakan sifat hati atau jenis hati itu. Yang pertama, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit. Jadi orang-orang munafik itu orangnya iman, Islam, tapi ada penyakitnya.
Seperti orangnya bisa berjalan, bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, tapi ada penyakitnya. Itu munafik. Nah, di sini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradaw wa lahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Berarti salah satu penyakit hati adalah dusta. Jadi orang yang berdusta berarti dia berpenyakit. Banyak dusta berarti banyak penyakit. Tidak enak kalau tidak berdusta berarti dia orang yang kronis gitu. Sangat kronis. Harus diisolasi. Orang yang banyak berbohong udah jangan keluar rumah supaya tidak berbohong. Atau dilakban gitu, dilakban. Ya. Itu cara-cara tertentu. Jadi Allah menjelaskan sebenarnya hati orang itu ada penyakitnya. Tapi penyakit itu bisa diobati kalau memang baru sedikit. Tapi kalau sudah kronis, wah ini susah. Apalagi kalau bisa menularkan kepada orang lain. Sehingga orang lain yang tadinya jujur itu bisa terprovokasi, terpengaruhi sehingga dia berbohong juga. Wah ini nanti multi level bohong namanya. Terus berkesinambungan. Orang yang tadinya tidak bohong terus mau diajari begini cara berbohong ya. Kan kadang-kadang kita tidak sadar sama anak kita, atau jangan kita lah, misalnya orang itu mengajari bohong sama anaknya. Ketika ada telepon, dari siapa nak? Dari Ibu Anu. Rupanya ibunya punya janji tidak dibayar atau punya utang belum dibayar. Udah bilangin aja, nggak ada gitu, mama nggak ada. Itu kan mengajari bohong. Mengajari bohong. Atau misalnya guru datang ke sekolah, maaf ya bapak terlambat, di jalannya macet, padahal nggak macet. Itu berbohong juga. Sehingga dari energi negatif yang disampaikan oleh guru tadi, berbohong ya, maaf bapak terlambat, macet, padahal tidak macet, itu nanti langsung anak itu juga akan menerimanya dengan energi yang negatif lagi, dan dia akan berbohong lagi kepada guru. Kenapa kamu terlambat? Macet pak. Padahal tidak macet. Nah itu salah satu contoh saja. Suami ke istri juga sama, istri ke suami juga sama. Kalau suaminya awalnya berbohong kepada istri, yakin suatu saat istrinya akan berbohong juga kepada suami. Anaknya nanti kalau dibohongi oleh ibu bapaknya akan berbohong. Jadi keluarga bohong nantinya. Jadi bukan keluarga sakinah, keluarga bohongnya. Itu ya. Jadi untuk membuat sakinah itu ya dari hati awalnya. Sakinah itu kan sukun, sukun itu tenang, tentram. Cicing, sukun. Kan tanda sukun itu tanda diam. Kalau mina disukunkan jadi min, cicing. Jadi keluarga sukun itu keluarga cicing. Artinya keluarga yang tidak melakukan sesuatu yang salah atau yang merugikan keluarga. Tentram gitu ya. Sakinah. Mawadah penuh dengan cinta, warahmah dan penuh kasih sayang. Baik, jadi itu dari hati awalnya. Kasih sayang dari hati, sakinah dari hati, marhamah juga dari hati, baldah toyibah juga dari hati. Kalau hati pimpinan, hati masyarakat itu sudah bersih, insya Allah baldah toyibah. Kalau sudah baldah toyibah ya Robun Ghafur, Tuhan akan menurunkan ampunan. Nah jadi kalau kita kembalikan ke ilmu ini, kenapa Allah menurunkan musibah, balai, wabah dan sebagainya, ini sebenarnya bukan Allah benci, tapi Allah sayang, supaya manusia mau bersegera untuk bermuhasabah diri, untuk segera membersihkan diri, untuk segera bertobat. Makanya semakin orang lambat bertobat, akan semakin lama pula Allah terus menguji dan memberikan ujian kepada manusia. Jadi kalau kita ingin cepat untuk terbebas dari wabah atau dari balai, ya segera bertobat secara berjamaah ya. Berjamaah atau bersama-sama. Yang kedua, hati yang keras. Kalau hati yang keras itu ya hati orang-orang yang kafir atau kufur. Kufur itu apa artinya? Menutup. Kufur itu artinya menutup ya, sehingga orang petani yang upami di Subang masuk ngaset teh tanah
dicocok gitu. Nanti masukkan biji kacangnya, kemudian ditutup. Nah, menutup itu namanya kufrun. Orangnya disebut kafir. Tapi bukan berarti petani itu kafir. Kafir itu yang menutup. Itu dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi istilah, ya kafir itu artinya orang yang tertutup hatinya, tidak mau menerima kebenaran Allah dan Rasul. Itu namanya kufrun. Orangnya disebut kafirun. Maka di sini oleh Allah disebutkan dalam ayat 74 surat Al-Baqarah, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Jadi kalau kita atau orang sering menutup hati dari kebenaran, hati itu bisa ditransfer ke telinga, ke mata. Sering menutup mata, tidak mau melihat orang sengsara. Sering menutup telinga, tidak mau mendengar keluhan orang-orang miskin. Sering menutup tangan, tidak mau memberi. Sering menutup kaki, tidak mau melangkah ke tempat-tempat yang bermanfaat. Itu kalau sudah orang berani menutup diri, bukan menutup di isolasi mandiri, bukan. Menutup diri, maka dia akan dijadikan oleh Allah, hatinya semakin keras, terus dikeraskan oleh Allah, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Kalau batu ada manfaatnya enggak? Kalau orang hati keras tidak ada manfaatnya, tapi kalau batu yang keras itu ada manfaat. Apalagi batu akik, wah ratusan ribu, bahkan jutaan mungkin harganya. Ya, apalagi batu permata, batu intan, wah itu lebih mahal lagi. Tapi manusia semakin keras hatinya, semakin membatu hatinya, semakin merusak dirinya. Bahkan bisa jadi merusak orang lain. Nah itulah bedanya batu dengan kita. Padahal dari batu-batu ini, nah ini manfaat batu. Allah menjelaskan manfaat batu. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Dari batu-batu itu ada sungai yang memancar ya, daripadanya. Artinya semakin sungai atau daerah itu ada batunya, banyak batunya, biasanya di situ airnya subur dan juga airnya jernih. Seperti daerah-daerah tertentu pegunungan itu air yang mengalirnya itu di situ ada batu-batunya, air yang dihasilkan semakin jauh itu akan semakin bersih. Nah, itu manfaatnya batu. Kemudian ada pula batu itu yang terbelah, lalu keluar darinya atau dari batu yang belah itu mata air. Ada lagi dari belahan batu itu ada mata airnya. Misalnya gunung, kemudian ada batu yang besar, kemudian batu itu karena terjatuh belah maka keluar air. Itu ada di daerah-daerah pegunungan terutama. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Jadi ada batu yang karena Allah menurunkan bencana sehingga batu yang tadinya posisinya di atas itu terjatuh ke bawah. Kemudian dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah ini saya baca dari tafsirnya, bahwa dalam tafsir, lupa nama tafsir Quran, tapi bentuknya namanya tidak memiliki nama yang khusus. Jadi tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir tidak, ini hanya tafsirul Quran. Itu. Tapi berbahasa Arab, di dalamnya menjelaskan bahwa manusia bisa belajar dari batu. Gitu ya. Jadi kenapa Allah itu memberikan tamsil keras itu batu, tidak sekeras besi misalnya, atau tidak sekeras baja, tapi kenapa batu yang dijadikan tamsil oleh Allah? Karena ulama tafsir memberikan penjelasan, karena batu itu bisa dijadikan pelajaran. Contoh, dalam bahasa Sunda saja ada istilah cikaracak, minggang batu, lawun-lawun jadi legok. Sekeras-kerasnya batu, jika tertimpa air, walaupun kecil air itu, tapi lama-lama batu yang keras itu akan minimal ada sedikit lubang. Terus ada lagi, batu turun ke sik naik, bapakna purun, istrinya naik. Ya. Jadi batu turun ke sik naik teh. Jadi artinya antara batu dengan pasir itu ada hubungan famili. Ya. Ya. Artinya batu-batu kecil itu disebut pasir, itu adalah keturunan atau anak atau apa namanya, ya masih jenis batu yang berukuran kecil, dan pasir itu bisa akan besar jika didiamkan.
di tempat yang tertentu. Tentunya ada yang bisa membesar, ada yang tidak. Nah, itu juga supaya dipelajari. Artinya apa? Dosa sekecil apapun, sebesar pasir, kalau diibaratkan pasir, tetap saja pasir itu jenis batu. Jadi kesalahan yang kita lakukan sekecil apapun, ya tetap saja itu adalah salah dan itu adalah dosa. Dan jika pasir yang kecil itu kalau dikumpulkan banyak jumlahnya, maka pasir itu akan berjumlah atau bertumpuk besar. Sama dosa-dosa kecil juga, kalau sering dilakukan, kesalahan-kesalahan kecil yang sering dilakukan akan semakin banyak jika tidak sedikit demi sedikit dibersihkan, akan membatu. Contoh gula batu. Gula batu itu rasanya manis nggak? Rasa batu atau rasa gula? Rasa gula. Walaupun gula batu disebut. Ya. Jadi ya itu kalau kita belajar berbicara tentang batu, intinya karakternya keras itu aja. Gula batu benten, sarang gula kawung, sarang gula pasir. Gula batu itu agak keras. Jadi batu itu karakternya keras itu. Maka Allah memberikan tamsil dengan batu. Nah, hanya kita jangan kecil hati. Kalau kita ada penyakit hati atau ada membatu hati, itu coba dilihat dari ayat tadi. Lihat, walaupun sekeras apapun batu atau hati manusia, itu bisa dialirkan air dalam batu. Artinya apa? Sekeras apapun masih ada harapan untuk bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Kemudian batu yang itu bisa dibelahkan. Dengan cara apa kita membelahkan batu? Ya dengan kampak atau dengan martil atau dengan apa bisa. Nah, dengan apa membelahkan hati yang sudah keras? Ya entong dikampak hati, tapi dibelahkan dengan zikrullah. Ya, itu ada ungkapan hadis. Kullu ma siqalatun wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah zikir, zikrullah. Itu pembersih hati. Kemudian sekeras apapun hati manusia itu bisa dilunakkan, bisa dihancurkan kekerasan hati itu dengan zikrullah juga. Itu banyak dalil-dalil yang menjelaskan caranya untuk menghancurkan, membelahkan, melunakkan hati yang keras itu adalah dengan zikrullah atau dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Maka insya Allah dengan kita seringnya berkumpul di masjid, di madrasah, di majlis zikir, di majlis sholawat atau di tempat-tempat yang baik, insya Allah hati kita semakin terobati, sekeras apapun akan semakin lunak yang akhirnya akan mencair. Kalau sudah mencair, ya insya Allah akan bersih. Tempat itu kalau sering teraliri air itu akan bersih. Bahkan Nabi mengatakan atau mensabdakan, sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi 5 kali. Seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai, lalu orang itu setiap harinya mandi 5 kali. Itu kalau sholat 5 kali. Berarti kalau sholatnya lebih dari 5 kali dengan sholat sunnah, berarti dia sering mandi. Artinya sering membersihkan dirinya, sering mensucikan hatinya. Jadi semakin banyak sholat, semakin bersih hati. Semakin banyak zikir, semakin bersih hati. Semakin banyak mengingat Allah, semakin bersih hati. Nah, yang ketiga ini hati yang baik, hati yang tunduk, yaitu hatinya orang-orang yang beriman. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya, dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang beriman kepada jalan yang lurus. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang suka baca Quran dan suka sholat baik akhlaknya? Nah, jawabannya pasti baik. Kok kenapa ada orang yang baca Quran tapi belum baik akhlaknya? Berarti baca Qurannya masih di lisan, belum sampai bacaannya ke dalam hati. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi apakah orang yang sudah sholat sudah menjauhi keji dan munkar? Tidak.
ada orang yang sholat tapi masih berbuat keji dan munkar. Kenapa? Karena sholatnya baru sholat fisik, belum masuk sholatnya ke dalam hati. Karena orang yang sholatnya sudah masuk ke dalam hati, atau yang sudah kita sebut dengan istilah khusyuk, itu qad aflaha. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khashi'un ya. Tapi kalau yang sahun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi kalau yang sahun itu lail, celaka. Lail itu celaka ya. Tapi kalau yang khashi'un, aflaha, bahagia, senang. Nah, jadi kita tinggal mengintrospeksi, mengevaluasi dan mengaplikasi. Kalau sekiranya dengan sholat kita merasa tenang, bahagia, mudah-mudahan sholat kita sudah termasuk khusyuk. Tapi kalau sholat angger, lir, komo, boki, nah itu berarti sholatnya masih sahun. Bagaimana supaya sholat kita ini khusyuk? Caranya adalah awali dengan hati yang bersih. Kalau hati yang bersih akan mengantarkan kepada hati yang ikhlas. Kalau sudah bersih hati, ikhlas hati akan menjadikan khusyuk hati. Khusyuk itu tunduk, takut kepada Allah. Itulah akan melahirkan kebahagiaan. Jadi dengan sholat akan bahagia, dengan puasa akan bahagia, dengan baca Quran akan bahagia, dengan itu lebih bahagia daripada punya uang. Kalau sudah hatinya sholat. Kalau kita sedang takbiratul ihram, apakah lisan Allahu Akbar, hati kita sudah mengagungkan Allah? Ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau paling tidak subhana rabbiyal a'la, apakah hati kita sudah merasa Allah lah yang maha suci, Allah lah yang maha tinggi ketika kita sujud? Apakah kita merasa ketika sujud kita ini adalah makhluk Allah yang hina, yang sejajar dengan tanah, yang sering diinjak oleh manusia dan oleh hewan, yang sering kali dijadikan tempat sampah, tempat kotoran? Sudahkah kita ketika sujud merasakan hati seperti itu? Kalau belum, ya dilatih. Supaya ketika sujud kita itu merasa betah, merasa nyaman, merasa indah. Karena sholat itu pada dasarnya adalah kita sedang komunikasi dengan Allah. Sedang komunikasi. Kalau orang merasa sedang berkomunikasi, kira-kira betah itu ngobrol sareng Allah. Betah. Kita saja ngobrol dengan orang yang kita cintai, misalnya suami ngobrol dengan istri, anak ngobrol dengan orang tua, senang, tenang. Namun anu diobrol kenana tenangnya, anu diobrol kena hutang malir. Nah, udah jeung Allah ge anu diobrolkeun teh ulah hutang. Nu diobrolkeun teh tentang nikmat. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan aku nikmat sehat. Jangan terus saya mengeluh, jangan banyak mengeluh kepada Allah. Banyak mensyukuri. Nanti kalau banyak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, nanti Allah tambah nikmat. Misalnya kita sakit kepala, tapi sehat tangan dan kaki. Yang kita sampaikan kepada Allah yang sehatnya. Ya Allah, alhamdulillah saya diberikan tangan yang sehat, kaki yang sehat, badan yang sehat. Semoga Engkau terus menambah kesehatan kepadaku ya Allah. Walaupun tidak disebutkan kepala yang sakit ini, karena dia bersyukur, la in sakartum lazidanakum. Karena dia bersyukur mensyukuri nikmat tangan dan kaki, maka Allah sehatkan kepalanya. Jadi kalau kita seringkali mengeluh. Ya Allah, saya ini sakit kepala, banyak yang nagih, anak saya belum pulang. Ya Allah, suami saya entah kemana sudah 2 hari tidak muncul. Istri saya banyak minta. Jadi keluhan. Nah, coba sekarang dirubah, ya, dirubah. Settingnya mindsetnya dirubah sekarang. Jadi sekarang yang banyak disampaikan kepada Allah itu nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita, supaya ditambah. Walaupun kalau kita menyebutkan sakit kita itu tidak apa-apa. Hanya jumlahnya harus lebih banyak menyampaikan kebaikan atau kenikmatan. Terakhir tentang penyakit hati sudah kita baca. Yang pertama nifak. Nifak, apabila orang-orang munafik datang kepada Muhammad, mereka akan berkata, ini ciri sifat orang munafik. Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Jadi lisannya bagus, luarnya bagus. Orang munafik itu, Muhammad, saya tahu, saya ngaku engkau ini adalah Rasul Allah.
Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Jadi padahal Allah tahu hatinya berbohong, walaupun lisannya mengakui. Itu sifat itu harus dibuang jauh-jauh. Jadi dalam bahasa Indonesia apa nifak itu? Bermuka dua. Jadi mukanya dua. Atau lain di mulut, lain di hati. Yang kedua al-kibr, atau kita sering menyebutnya takabur atau sombong. Ini disebutkan dalam surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Ya, kalau memalingkan wajah karena selain sombong itu nggak apa-apa. Tapi kalau karena sombong, itu yang dilarang. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Jadi angkuh teh naon atunya? Ya angkuh. Angkuh teh bahasa Sunda nama gumede gitu. Jadi ngerasa gede hulu gitu, pakai helm. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Membanggakan diri itu bahasa Sunda nama adigung. Nah, jadi kalau sombong itu angkuh atau gumede, kalau membanggakan diri itu adigung. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya ada ujub, ada takabur, beda. Kalau ujub itu ke dalam ke diri. Diri saya merasa ini, merasa lebih hebat, itu ujub. Kalau takabur itu meremehkan orang lain. Yang ketiga hasad. Nah, ini hasad ini seringkali menimpa manusia disebabkan merasa kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah sehingga timbul hasad. Padahal kalau kita merasa bersyukur dengan nikmat yang ada, itu tidak akan ada hasad. Tidak ada iri hati itu. Misalnya kita diberi motor, orang lain atau tetangga diberi mobil, ini akan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya punya motor, dia tidak punya motor, walaupun punya mobil. Masuk gang sempit nggak bisa, dia harus panggul mobilnya. Kalau saya bisa jalan. Ya. Jadi selalu bersyukur. Nah, orang yang tidak menerima nikmat yang telah diberikan oleh Allah, ini akan selalu iri kepada orang lain. Itu disebabkan kotornya hati juga, awal-awalnya kotor hati. Nah, di sini Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 54, ataukah mereka dengki kepada manusia atau diantaranya kepada Nabi Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah itu ilmu kepada keluarga Ibrahim. Ya, salah satu di antara keluarga Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad. Dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Maka keturunan Nabi Ibrahim ini jadi sorotan. Kenapa? Karena kalau disebutkan istilah sekarang keluarga yang sukses. Jadi anak-anaknya keturunannya hampir 80% jadi nabi. Hampir banyak yang jadi raja. Terutama dari keturunan Nabi Ishak. Kan Nabi Ibrahim punya istri Siti Sarroh punya anak Nabi Ishak. Nah, dari situ menjadi raja-raja, juga menjadi nabi-nabi, rasul-rasul. Kemudian punya istri yang lainnya atau yang keduanya yaitu Siti Hajar. Dari Siti Hajar punya Nabi Ismail, dari punya Nabi Ismail terus ke bawah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berarti Allah membedakan, tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada manusia bahwa satu pokok pun itu akan terlahir berbeda, tapi memiliki titik yang sama, yaitu kesolehan sosial dan juga kebeningan hati dari keturunan Nabi Ibrahim. Makanya di dalam sholawat hanya dua, sholawat kepada Nabi Muhammad dan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad dan sholawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Apa artinya? Dengan sholawat kepada dua orang Nabi ini berarti sudah bersolawat kepada seluruh Nabi dan Rasul. Kenapa? Allah sebut kedua Nabi ini adalah uswatun hasanah. Yang diberi uswatun hasanah itu dua orang, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang lainnya hasanah. Yang lainnya hasanah. Yang lainnya alaihi salam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin. Jadi yang rahmatan lil alamin satu, kalau yang uswatun hasanah dua, kalau yang ulul azmi 5, kalau yang wajib diketahui 25. Seluruhnya berapa Nabi? 124.000. Kalau Rasul 313.
Dan yang terakhir adalah obat penyakit hati. Ini yang harus kita amalkan. Yang pertama tauhid, mengesahkan Allah. Dengan cara kita harus banyak membaca atau mempelajari atau belajar. Inti nama saur guru teh kudu loba ngaji. Lamun hayang bersih hati. Ngaji naon? Ngaji naon? Anu sesama ngaji nahan. Ngaji nahan itu paling susah. Ngaji nahan ambek, ngaji nahan seri, ngaji nahan hutang, ngaji nahan pasea, ngaji nahan anu hese. Yang kedua adalah muqarabah. Muqarabah itu dari kata qoroba, yuqarribu, artinya dekat. Harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat orang lain jauh, kita mendekatkan. Pada saat orang lain tidur, kita bangun. Pada saat orang lain merenggangkan dengan Allah, kita merapat dengan Allah. Ya, muqarabah. Ada lagi muraqabah. Sekarang saya ayam muqarabah, ayam muraqabah. Lain muraqabah. Muraqabah. Jadi muraqabah itu selalu merasa diawasi. Keluar dari rumah walaupun tidak ada siapa-siapa, tidak ada CCTV, tetap Allah Maha melihat. Ada 2 malaikat raqib atid mencatat. Itu selalu begitu. Itu namanya muraqabah. Itu akan membersihkan hati kita. Kemudian kasratu zikr, banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah. Kemudian mujahadah, harus sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, dalam baca Quran sungguh-sungguh. Nah itu bedanya baca Quran dengan mushaf, baca Quran dengan HP ada bedanya. Kalau dengan HP bisa selonjoran, bisa sambil tiduran, bahkan mungkin bisa sambil pakai kolor, sambil buka aurat bisa. Tapi kalau kita baca Quran yang di mushaf, malu rasanya kalau kita baca Quran sambil jalan-jalan, apalagi sambil membuka aurat. Itu bedanya mushaf dengan HP. Bukan berarti tidak boleh baca Quran yang ada di HP, boleh. Hanya yang harus dijaga kesopanannya, sopan santunnya. Kemudian rihabatus sodri, cek orang Sunda mah jembar hate teh lapang dada. Ya. Jadi tepundungan, tebelikan, tidak mudah tersinggung, tidak gampang menghindar. Gitu. Itu rihabatus sodri, berlapang dada. Dan yang terakhir adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama muslim, kepada sesama manusia. Ini saja barangkali kupasan singkat tentang hati. Untuk lebih jauhnya lagi, baca di dalam kitab-kitab tentang hati, buku-buku tentang hati, atau ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang membahas tentang hati, insya Allah akan menambah keilmuan, menambah wawasan, dan juga akan menjadi motivasi untuk terus berusaha memperbaiki hati. Jadi yang harus dijaga itu bukan hanya hati, tapi diri, kemudian lisan, akal, dan tangan, semua anggota badan dijaga. Hanya pangkalnya adalah di situ, ya, di hati. Makanya hati-hati kalau kita punya hati, ya, insya Allah kita akan selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kesalahan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada.